Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novia Dwi Anggraini. Aku dari kelas 11 Sosial 3. Jadi di sini aku akan membuat resensi tentang cerpen. Yang pertama, identitas cerpen. Jadi cerpen yang aku bahas ini berjudul Pelukan yang Tak Pernah Usai, di mana penulis itu aku sendiri. Aku menulisnya itu pada tanggal 29 November 2025. Nah, cerpen ini itu termasuk ke dalam jenis cerpen drama keluarga, di mana temanya itu kasih sayang seorang ibu, perjuangan hidup, dan keteguhan hati. Selanjutnya itu ada analisis. Jadi cerpen ini itu menggunakan alur naju, dan dalam cerpen ini tuh memiliki dua tokoh utama, yaitu Nayara dan Ibu. Kenapa sih aku milih judul atau tema cerpen ini? Sedikit cerita teman-teman. Jadi cerpen ini itu mirip dengan cerita kehidupan asli aku, dimana aku itu ditinggal ibu aku pada umur aku yang ke-15 tahun. Jadi aku mau kasih tahu kalian atau memberi kalian bayangan tentang gimana sih pengorbanan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, sampai ibu tuh benar-benar ninggalin kalian, dan ibu itu kasih sayang itu tidak pernah habis sampai dia meninggal, bahkan dia masih ada di samping kita, dan dia tuh bakal nemenin langkah-langkah kita untuk menuju ke masa depan gitu. Oh ya teman-teman, cerpen ini itu berjumlah 8 halaman dan aku akan membacakan ringkasan ceritanya. Jadi cerpen ini tuh mengisahkan Nayara, seorang anak yang tumbuh dalam kondisi ekonomi sulit bersama ibunya. Sejak ayahnya pergi, sang ibu menjadi satu-satunya orang yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh jahit. Nayara tumbuh melihat pengorbanan ibunya yang tidak pernah mengeluh meski kelelahan dan kesakitan. Seiring waktu, Nayara menyadari besarnya tanggung jawab ibu, sehingga ia berusaha bekerja paruh waktu untuk membantu. Namun, keadaan memburuk ketika kesehatan ibu menurun karena terlalu banyak bekerja. Meski berbagai upaya dilakukan, termasuk bantuan dari tetangga dan teman-teman, kondisi ibu akhirnya semakin melemah hingga meninggal dunia. Setelah kepergian ibu, Nayara sempat tenggelam dalam duka sampai menemukan buku catatan peninggalan ibu. Isi pesan itu membuat bangkit, melanjutkan hidup, dan mengejar cita-citanya. Pada akhirnya, ia berhasil meraih kehidupan yang lebih baik, sembari membawa kenangan dan kasih sayang sang ibu di pelukannya. Oke lanjut, di sini aku mau bacain kelebihan dan kekurangan yang ada dalam cerpen ini. Jadi yang pertama itu ada kelebihannya itu alur emosional kuat. Cerita mampu menyentuh pembaca melalui detail pengorbanan seorang ibu dan perasaan seorang anak yang tumbuh dalam kesulitan. Terus, bahasa sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca remaja maupun dewasa. Lanjut, pesan moral mendalam, yaitu bahwa kasih sayang seorang ibu adalah cinta tanpa batas dan menjadi kekuatan besar dalam hidup seorang anak. Terus aku mau bacain juga kekurangannya. Jadi kekurangannya itu yang aku analisis itu ada dua. Yang pertama itu beberapa bagian menggunakan emosi yang cukup intens sehingga merasa sangat melankolis bagi sebagian pembaca. Yang kedua itu cerita bergerak cukup panjang sehingga beberapa momen terasa repetitif. Setelah aku bacain kelebihan dan kekurangannya, terakhir aku bakal bacain kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu, Pelukan yang Tak Pernah Usai adalah cerpen yang menyentuh hati dan menggambarkan besarnya cinta seorang ibu. Cerita ini tidak hanya menunjukkan perjuangan menghadapi kesulitan ekonomi, tapi juga bagaimana kasih sayang dapat memberi kekuatan dan harapan. Cerita ini layak dibaca karena memberikan pelajaran berharga tentang keluarga, keteguhan hati, dan arti sebuah pengorbanan. Oke, itu dia teman-teman hasil resensi cerpen yang aku buat. Semoga kalian paham apa yang aku maksud, dan jangan lupa untuk baca cerpennya. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.